Naturalisasi pemain keturunan Justin Hubner ternyata diam-diam dilanjutkan oleh PSSI dengan proses sudah mencapai tahap akhir. Pertanyaannya, kapan bek berusia 20 tahun ini bisa memperkuat timnas Indonesia? Kabar naturalisasi Justin Hubner dilanjutkan diungkap langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui unggahan di Instagram Jumat 3 November 2023. Andai proses naturalisasinya berjalan lancar, Justin Hubner akan segera bereuni dengan dua rekannya yakni Rafael Sturridge dan Ivar Jenner. Kedua pemain keturunan itu sudah dulu menyelesaikan proses naturalisasi dan bahkan sudah menjalani debut bersama timnas U23 dan timnas Indonesia level senior. Dalam unggahannya, Erick Thohir menyebut proses naturalisasi Justin Hubner telah mencapai tahap akhir, hanya tinggal menunggu keputusan Presiden dan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Meski demikian, PSSI maupun Erick Thohir tidak atau belum mengungkapkan kapan kira-kira proses naturalisasi Justin Hubner bisa rampung. Namun merujuk tahapnya yang hampir selesai, kemungkinan proses naturalisasi bek 20 tahun itu tak lama lagi bisa diselesaikan. Artinya, ada kemungkinan Justin Hubner yang sempat memperkuat timnas Belanda U21 itu sudah bisa berseragam merah putih di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret tahun depan. Bima Sakti tidak menyebut secara jelas target yang diusung timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Namun, sang pelatih memastikan bahwa anak asuhnya tahu tanggung jawab yang harus diemban. Garuda Asia tersebut tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Seluruh pertandingan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 akan dilangsungkan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kami selalu fokus dalam setiap pertandingan dan akan berusaha mengamankan poin. Saya pikir pemain sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya, memberikan penampilan terbaik, ujar Bima Sakti. Pria asal Balikpapan itu sebelumnya telah memilih 21 pemain terbaik timnas Indonesia U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Saya mohon dan doa restunya, khusus dari masyarakat Surabaya yang nonton langsung, semoga bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kiper Ekuador Ariel Bau mengaku waspada semua lawan termasuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia menjelaskan, kejuaraan sebesar Piala Dunia semua lawan harus diperhitungkan. Ekuador akan menghadapi timnas Indonesia U17 dalam laga perdana grup A Piala Dunia U17 2023. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 malam. Di atas kertas, Ekuador yang lebih berpengalaman diyakini bisa mengalahkan timnas Indonesia U17, namun Ariel Bau tidak mau memandang sebelah mata semua lawan. Justru ia meminta dukungan dari fans Ekuador, itu semua supaya motivasi bermain tim berjuluk Latri itu bisa maksimal. Rafael Maitimo tak pernah lupakan Indonesia meski bantu timnas Kanada U17. Mantan pemain timnas Indonesia ini belakangan menarik perhatian publik jelang Piala Dunia U17 2023. Rafael Maitimo dikabarkan menjabat sebagai koordinator timnas Kanada U17 selama Piala Dunia U17 2023. Dia juga mengabadikan momen dirinya membantu timnas Kanada U17 melakukan persiapan di Bali. Meski saat ini membantu Kanada di Piala Dunia U17 2023, Rafael Maitimo tetap tak lupakan Indonesia. Gelandang naturalisasi asal Belanda itu menyematkan momennya membela timnas Indonesia di Instagram pribadinya @rafaelmaitimo. Maitimo turut memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia Agustus lalu. Dalam postingan tersebut tampak Rafael Maitimo mengenakan jersey skuad Garuda di lapangan. Hal ini menunjukkan rasa nasionalisme Maitimo untuk Indonesia. Dia menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diandalkan tim merah putih pada saat itu.
Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik terkait proses naturalisasi. Dua saingan beratnya di ASEAN, Thailand dan Vietnam justru apes. Skuad Garuda terus meningkatkan kekuatan, salah satunya dengan melakukan naturalisasi untuk pemain keturunan. Belum lama ini, Jai Ijes dan Nathan sudah masuk ke DPR. Yang mengejutkan lagi, Justin Hubner juga akan melanjutkan prosesnya. Bek Wolves U21 sebelumnya enggan karena timnas U21 gagal tampil di Piala Dunia U20 2023. Namun belum lama ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan bahwa Justin Hubner bakal melanjutkan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Di saat naturalisasi timnas Indonesia berjalan mulus, nasib berbeda dialami oleh Thailand dan Vietnam. Pesaing skuad Garuda ini terbilang apes. Thailand, santer dikabarkan akan menaturalisasi pemain Swedia bernama Erik Karl. Pemain bahkan sudah mengadakan pembicaraan dengan Madampang. Sayangnya Erik Karl menolak untuk berganti timnas. Pasalnya pemain berusia 22 tahun ini masih yakin bisa menembus skuad Swedia. Sedangkan Vietnam juga belum bisa merealisasikan naturalisasi kiper Philip Nguyen. Golden Star Warrior disebut sedang mengebutnya agar rampung November ini. Akan tetapi, terbaru skuad Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, nama Philip Nguyen masih belum tercantum. Timnas Irak dilaporkan tidak main-main dalam menyiapkan tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk melawan Timnas Indonesia. Pelatih Jesus Casas memanggil skuad terbaiknya termasuk Zidane Iqbal. Irak berada di grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan yang akan dihadapi Irak adalah Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Pada matchday pertama grup F, Irak akan jadi tuan rumah bagi Indonesia. Laga antara Irak versus Indonesia akan dimainkan di Stadion Basra Sport City 16 November 2023 mendatang. Selama ini, pelatih Jesus Casas cukup sering melakukan eksperimen dalam pemanggilan pemain. Hal itu tak akan terjadi untuk duel lawan timnas Indonesia. Di atas kertas, Irak difavoritkan dalam duel lawan Indonesia. Irak punya ranking FIFA jauh lebih tinggi, namun Irak tidak akan berspekulasi dan bakal memanggil pemain terbaik pada duel lawan Indonesia. Media asal Irak Win-Win melaporkan bahwa pelatih Jesus Casas tidak akan melakukan kebiasaan merombak komposisi pemain. Jesus Casas akan memanggil pemain terbaik Irak. Di antara pemain yang disiapkan Jesus Casas untuk duel lawan timnas Indonesia, ada nama yang cukup populer yakni Zidane Iqbal. Pemain 20 tahun itu sempat dianggap sebagai wonderkid di Manchester United. Zidane Iqbal meninggalkan Old Trafford pada awal musim 2023. Dia dibeli FC Utrecht dengan harga 1 juta euro. Jesus Casas sendiri belum mengumumkan skuad akhir timnas Irak untuk duel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan masih menimbang beberapa nama, terutama untuk bek kanan. Selain berjumpa Indonesia, Irak juga akan berjumpa Vietnam. Duel melawan The Golden Star dimainkan di Maidin National Stadium pada 21 November 2023.